neuroterapi sih ADHD, penanganannya gitu. Punya anak seperti itu kita dapat, yaitu semangat. Tapi prakteknya itu luar biasa, membutuhkan dorongan teman dan lingkungan. Apalagi saya pribadi kan punya sekolah, ngurus anak juga gitu. Anaknya alhamdulillah banyak, anak pribadi berada sekolah. Ya, penanganan dan cara pembagian waktu gitu Miss, agar saya bisa mengurus semuanya gitu. Dan itu pun menurut saya pribadi perlu mental yang sangat sekali gitu kan. Menurut saya, karena mungkin saya terlalu lemah, jadi saya kayaknya nggak mengeluh tidak gitu kan. Tapi cari ilmu lagi supaya, tapi kan menurut saya itu saya belum punya ilmu yang gitu menurut saya ini seperti itu. Bagaimana anak saya itu supaya normal pada kayak anak pada seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak punya kesiapan, tidak punya tenaga yang khusus ahli di bidangnya. Kita hanya bermodalkan bismillah, ikhlas dan sabar. Dengan berbekal itu dan juga doa-doa tentunya, kita optimis untuk bisa membantu orang tua yang sekiranya mereka itu sangat bahagia diterima di sekolah kami. Di lain sisi, orang tua yang anaknya merasa tidak ada masalah, mereka keberatan. Ibu kenapa di sini? Mereka harusnya di sana. Ini dampak loh, ini efeknya besar loh buat kami. Kami sudah memilih lembaga ini yang terbaik buat kami. Tapi ternyata di dalamnya ada seperti ini. Anak-anak kami itu meniru loh Bun, gitu kan? Anak meniru. Dan kami dalam perjalanan kegiatan belajar mengajar itu sendiri dirasakan oleh kami. Sifat meniru dari anak-anak kami. Mereka ikut-ikutan. Mereka merasa spesial mungkin atau apa ya, diikutin. Pada akhirnya ini menjadi PR buat kami, yaitu adanya penelitian tindakan kelas dan solusi yang terbaik. Dan ini nyambung dengan Kobel tadi ya, komunitas belajar tadi. Ya, selanjutnya dampaknya kami tidak diminati lagi untuk datang ke sekolah sana, soalnya di sana suka ada anak ABK gitu. Akhirnya murid tahun berikutnya. Dilema ya, Masya Allah, antara iya dan tidak. Itu yang pertama. Jadi harus seperti apa kami yang sudah dengan ikhlas dan berusaha bersabar dengan segala pengabdian untuk memberikan setidaknya agar outputnya bagus gitu. Tidak hanya sekedar ya udah berjalan sampai lulus ikut dengan yang lain, tapi kami ada program pembelajaran yang memang bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi itu saja mungkin sudah cukup dipahami insya Allah. Ya, dampak adik-adik, ada adik-adik gimana cara menanganinya. Jadi kalau ada adik muter-muter di kelas, nah caranya apa? Ya kita. Jadi kayak murid saya tuh dulu muter, saya bilang saya tarik gini, terus saya dudukkan lagi. Nah, ya begitu, betul. Bukan dipaksa keras ya. Jadi nah, kita kasih contoh ya. Harus kalau kita kan gini kan, habis itu kita langsung gini, dudukin lagi. Nanti dia akan muter lagi, muter lagi, terus dari situ kita akan bersuara yang keras. Duduk. Jadi terus murid terapi saya itu sering takut sama saya karena suara saya itu gede. Bukannya saya itu galak, jadi kadang saya bilang dulu sama orang tua, maaf ya kalau nanti suara saya kedengeran. Jadi bukan saya itu galak apa, tapi memang tegas. Jadi kebanyakan takut, gitu. Jadi memang seperti itu. Duduk, duduk. Lihat ibu, 1, 2, 3. Kalau nggak duduk, nanti ibu kasih panas. Hukuman. Kalau bagus kita kasih
konsentrasi riweuh. Nah, jadi memang suara kita, kalau anak-anak nggak berkebutuhan khusus, kita tuh capek sebenarnya. Tapi menyenangkannya apa? Olahraga, ya kan? Ibu-ibu pasti ini nggak olahraga. Kalau dia capek makan. Nah, jadi kan kita harus olahraga, lari kejar, duduk. Kalau masih kecil, fungsinya tuh 2. Di aktif ini. Lihat ibu, lihat. Jadi kita tuh udah kayak Power Ranger, gitu. Nggak bisa yang ini, wah, wes kesana-sana ntar, ya kan? Jadi memang harus tegas, duduk. Jadi kalau nanti kita ketemu dia akan, oh ada ibunya. Jadi dia nggak akan berulah lagi. Tapi treatment itu terus, jangan dijeda. Karena kalau dijeda nanti dia, mereka tuh pinter. Jadi gurunya cuma ngomong doang. Kan dia gitu lagi. Tapi kalau kita konsisten, wah saya jamin dia akan duduk tenang. Masalah fokus dan konsentrasi itu akan berkelanjutan. Yang penting dia bisa duduk dulu, setelah itu baru masuk ke konsentrasi dan fokus. Kalau konsentrasi sama fokus, mereka itu akan belajar nih, mewarnai. Otomatis dia kan nggak selesai, gini doang, taruh. Gimana caranya supaya mereka mau menyelesaikan itu walaupun tidak rapi? Dengan cara itu mungkin kalau di TK mungkin ada asistennya ya, gurunya. Nah itu mungkin untuk anak yang khusus. Jadi megangin terus begini. Nggak apa-apa, biarin dia goyang sendiri semaunya dia. Kalau dia nggak goyang, kita goyangin dulu. Lama-lama dia akan mengikuti. Tapi ingat, konsisten. Kalau nggak konsisten, wah percuma. Iya, jadi semua harus konsisten. Itu. Terus kalau misalnya lari nggak bisa, terus dia mukul atau apa. Nah, kita punya jari-jari nih, tapi kita tidak boleh punya kuku. Ya, jadi guru itu dilarang punya kuku yang cantik. Ya kan? Ini gunanya apa? Jadi anak itu sensori motorik halusnya itu kan kurang. Otomatis kita akan nih tekan telunjuknya. Nih, tekan gini. Ini seperti ini. Tapi tidak Bu. Nah, otomatis kalau kita geret nih, ayo duduk. Dia akan duduk. Terapi ya Bu ya? Iya, terapi. Tapi tidak boleh punya kuku ya, kita hanya syaratnya loh. Kalau kita punya kuku, kita akan melukai anaknya. Duduk, gitu. Jadi Gitu ya? Oh gitu ya? Gimana? Ini bukan kekerasan ya tapi ya? Bukan masuk kekerasan ya? Tapi itu khusus ADHA ya. Jangan anak normal ntar ngadu ke orang tuanya. Ini yang saya pelajari sejak saya di Malaysia. Ada guru terapi saya. Jadi kalau anak seperti itu kita harus gunakan tidak kekerasan, tetapi motorik. Gitu. Untuk semua usia ya Ibu ya? Semua usia. Tapi saya punya usia 17 tahun, itu juga udah lari. Wah, ya kayak itu Prof. Aji gede itu. Waduh, itu gimana coba? Tapi saya tekankan, kamu ini nggak boleh lari-lari, duduk. Karena suara. Kalau umurnya udah gede, kalau suara kita ini jangan takut. Tapi kalau yang masih kecil, itu suara kita gede tapi tidak ada tindakan, percuma. Jadi beda untuk treatment yang masih kecil sama yang sudah remaja lah, yang gede ya, 13, 11, 12, 13 sana. Tapi nggak boleh punya kuku. Ya, tidak boleh punya kuku. Jadi gini, nanti dia akan nurut kok. Iya. Kan jangan takut. Terus nanti kalau ketemu kita begini. Tapi kita nggak boleh buang, gitu kan? Nah, jadi kita harus tetap halo. Kita gini, halo. Padahal kita udah itu trik, ya kan? Baik, terima kasih Bu. Iya. Oh iya, punishment-nya, hukumannya. Jadi gini, kalau saya bilang gini, kalau dia itu kan suka ngompol, saya taruh dia ke kamar mandi, tapi tanpa ada dia itu trauma. Iya. Jangan buat dia trauma. Saya taruh kamar mandi. Habis itu
dia kan pasti "Wuh," gitu kan. Nah terus kita mau nggak nurut? Kita hitung 1, 2, 3. Kita buka kamar mandinya, nurut. Lalu kita dudukin Iya. di tempat kita. Nanti dia akan nurut kok. Tapi pasti dia nanti lupa lagi tuh. Nah, kita ulang lagi tanpa mengurangi dia trauma. Karena rata-rata anak khusus itu untuk trauma itu nggak banyak, sedikit, tapi ketakutan. Tapi habis itu dia akan bagus kok. Jadi bedanya kita treatment anak normal sama anak yang khusus itu beda. Kalau anak khusus dia akan trauma nggak mau jadi kamar mandi. Tapi kalau anak yang khusus kita masukin kamar mandi karena dia ngompol, ya kan? Kita masukin kamar mandi. Jadi akhirnya kita keluar dia nggak akan ada trauma. Gitu. Iya. Normal itu malah trauma. Jadi banyak trik-trik yang kita gunakan untuk anak khusus. Salah satunya yang tadi itu bisa diterapkan dan saya yakin itu aman dan anak juga akan ini ke kita kok. Gitu. Tapi kita juga harus tegas. Matanya sama ke dia bisa duduk lihat. Harus seimbang ya, Bu. Iya. Semangat pokoknya. Semangat. Usia berapa ya, Bu? 6 tahun. 6 tahun sih sudah treatment. Yang mungkin sempat down ya, itu tolong diagnosa itu harus waktu. Karena kalau dari terapis atau dari siapapun itu tidak berlaku. Karena apa? Itu akan membuat ibu itu down. Harus dari psikolog. Karena psikolog itu punya alat tes yang lengkap untuk screening tumbuh kembang. Kalau dari terapis itu tidak menggunakan screening. Dia hanya berdasarkan keilmuan, oh anak ini hiperaktif, oh anak ini alot. Kan seperti tadi saya bilang, ASD, ADHD, padahal belum tentu. Gitu. Ini anak gimana nih ya, anaknya harus gimana? Saya bekerja, tapi anak gimana? Tapi kalau misalnya ibu dapat langsung dari psikolog, oh ibu tahu nih data-datanya, itu nggak akan down. Malah justru ibu akan, oh berarti saya harus itu. Jadi diagnosa itu tidak boleh terapis yang memberikan, tetapi psikolog. Itu bukan saya ini secara psikolog, bukan. Tapi biasanya psikolog itu yang berperan untuk diagnosa, karena mereka itu mempunyai alat tes yang lengkap untuk screening perkembangan pertumbuhan. Itu yang melakukan. Kalau misalnya ibu nggak mau ke terapis ya dari ibu, jadi one on one. Nah, anak seperti itu terapinya tuh one on one, tidak bisa klasikal. Makanya sekolah itu untuk sosial sama kayak bahasa. Kan nyanyi, ngobrol sama guru, itu diambilnya seperti itu, tidak untuk ngurusin yang aktif kesana kesini. Karena kan guru itu muridnya bukan dia aja, tapi banyak. Nah itu, jadi ibu nggak perlu berkecil hati, ya bu ya sabar. Nah saya percaya ibu itu kuat, cuma jangan percaya dari hal-hal yang negatif. Ibu harus pastikan lagi, apa sih bener sih anak saya tuh seperti ini, gitu. Atau hanya kurang stimulus? Bisa juga kurang stimulus. Mungkin pertama ibu mungkin sibuk, lalu di rumah anaknya sendiri atau sama mbak atau sama nenek kakek kan beda ya kalau ngurusin ya. Nenek kakek udah apa dimanja ya. Nah, jadi itu tetap harus dilihat. Gak bisa ibu bilang oh, anak saya ADHD. Apakah bisa nanti besar ini? ADHD itu cerdas. ASD high function itu juga cerdas. Tetapi kalau kita salah penanganan high function itu malahan dia akan menjadi yang parah gitu. Jadi harus berhati-hati melabel. Nah inilah gunanya untuk guru-guru ya, semuanya jangan salah melabel murid. Mana ini ya gitu. Jadi terus nggak apa-apa. Tapi itu punya program untuk anak yang normal. Jadi program untuk anak yang khusus seperti tadi yang saya jelasin, program anak yang khusus berbeda dengan program anak yang normal. Jadi ada kelas, jadi mungkin ibu bisa buat kelas yang anaknya khusus sendiri, kelas untuk anak yang normal sendiri. Bisa juga kalau anaknya itu
berkebutuhan khususnya itu head function bisa digabung sama anak yang normal. Tapi yang kalau yang parah, yang misalnya belum bisa apa-apa, mungkin ibu buat kelas kecil. Jadi anak yang normal itu tidak mengikuti pola yang anak khusus. Tapi dari kita juga, dari guru, kita juga bisa bilang seperti ini, tidak boleh mengikuti. Pasti paham kok, anak yang normal ini kita bilang kok, tidak boleh ya diikutin. Nanti ibu marah. Itu paham. Itu. Jadi kalau kita lihat anak yang normal ikutin gini, langsung kita bilang, tidak boleh. Pasti dia akan tidak gitu lagi. Itu. Jadi kitanya juga harus tegas. Tegas bukan berarti kita itu jahat atau galak ya, enggak, tapi demi kebaikan. Karena rata-rata dia ngikutin aja yang gini, ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh apa? Anak-anak normal itu didiemin. Kalau udah kelihatan kita nggak boleh. Ibu marah nih. Jadi terus aja ibu, nggak apa-apa. Malahan saya tuh seneng banget loh kalau ada sekolah yang ada anak ABK-nya. Karena kan mereka juga perlu ya, gitu, perlu pendampingan, gitu. Cuma karena saya aja kepengen, cuma karena dana yang tidak mencukupi. Jadi saya nggak bisa buat sekolah yang gede ya. Kalau yang sekolah yang kecil, saya aja kemana-mana, bingung nggak ada yang ngurusin. Nah, jadi saya senang karena apa? Saya patokannya itu terus terang. Saya patokannya itu dari Jawa Tengah. Bukan berarti saya itu sekolah di sana, enggak. Tetapi terus terang, kalau ibu studi banding, kalau ke Semarang, Jawa Tengah, itu sekolah itu luar biasa. Sekali. Benar, itu. Jadi bisa dilihat bagaimana sekolah itu. Dari sekolah yang umum, dia bisa ada anak berkebutuhan, tapi murid yang normal juga masuk, itu ada.